Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah struktur data. Langsung saja saya coba kerjakan. Di sini saya sudah membuka NetBeans. Saya create project baru. Kita next. Kita namakan projectnya tugas 2. Maka NetBeans akan otomatis membuat main class tugas 2.java. Seperti ini. Di sini untuk mempermudah pengerjaan, saya coba copy saja soal dari e-learning. Saya copy, saya paste di sini. Saya disable saja agar tidak mengganggu script. 1, 2, 3. Di sini ada 3 soal. Yang pertama itu mengenai stack, yang kedua mengenai queue, yang ketiga mengenai quicksort. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita coba kerjakan soal nomor 1, yaitu mengenai stack. Kita copy, saya memilih mengerjakannya di kelas baru. Saya create kelas baru, implementasi stack. Di sini kita coba buat metode baru. Sebelumnya saya paste dulu soalnya untuk mempermudah pengerjaan. Kita buat metode baru, public, void, dan seperti ini. Di sini untuk memastikan juga bahwa ini adalah tugas saya langsung, saya coba ketikkan nama dan nomor induk mahasiswa saya. Nama saya Dery sama Syahid. Nomor induk mahasiswa 057 856 506. Oke, lanjut kembali ke tugasnya. Kita kembali ke implementasi stack.java. Di sini kita perlu menginisiasi dulu struktur data stack. Bagaimana cara menginisiasinya? Berhubung kita perlu memasukkan minimal 8 nilai integer, maka ketika kita menginisiasi stack, jangan lupa kita perlu men-state stack ini nanti mengandung data apa. Integer, misalnya seperti itu. Kita namakan stacknya data stack integer sama dengan new stack. Seperti ini. Di sini ada error karena kita perlu import dulu Java package-nya seperti ini. Ini sudah kita berhasil inisiasi stack-nya. Inisiasi stack. Lalu, karena tadi kita perlu memasukkan minimal 8 data integer, kita tampung 8 data integernya ke dalam sebuah array. Array data integer, misalnya seperti itu. Kita inisiasi juga langsung nilainya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 nilai, 8 nilai integer. Di sini tinggal kita masukkan 8 nilai integer ini ke stack. Bagaimana cara memasukkannya? Bisa satu persatu, namun untuk mempermudah kita buat looping saja. Jangan lupa kita kasih keterangan pada layar proses memasukkan nilai ke stack. Misalnya seperti itu. Kita buat looping. Integer i sama dengan 0, i bisa dari array.
method integer dot length i plus plus seperti ini. Sini kita masukkan datanya, kita kasih keterangan dulu, memasukkan nilai ke berhubung i dimulai dari 0, maka i plus 1. Masukkan nilai ke 1 dengan nilai array data integer dengan indeks ke i. Kita panggil assignment-nya, assignment value-nya kita masukkan data type integer dot put. Di sini kita panggil saja array data integernya indeks ke i seperti ini. Ini sudah memasukkan value ke stack. Lalu bagaimana nanti proses pop-nya? Nah, pertama sebelum itu kita perlu menampilkan dulu value dari stack sebelum proses pop. So, data stack sebelum proses pop. Seperti ini. Data stack integer seperti ini. Lalu juga sekali lagi kita menampilkan juga data paling atas dari stack. Data stack integer dot, di sini kita bisa tampilkan dot untuk memanggil data paling atas. Ini sudah menampilkan data stack sebelum proses pop. Lalu bagaimana proses popnya? Di sini kita tampilkan melakukan proses pop dengan menggunakan data. Kita tampung popnya pada sebuah variabel integer. Di sini misalnya data x1, cara pemanggilannya, panggil stacknya data integer, data stack integer dot pop. Ini yang pertama. Satu, kita copy saja untuk yang kedua. Seperti ini. Lalu kita tampilkan di layar data yang pertama keluar adalah data exclude 1. Kita copy saja untuk yang kedua. Data yang kedua keluar adalah data exclude 2. Oke, setelah itu dilakukan, maka isi stack setelah proses pop. Integer dot data stack integer saja. Lalu data paling atasnya, data paling atas dari stack setelah proses.
data stack ini ya, ya, seperti ini. Lalu bagaimana cara pemanggilannya? Jangan lupa kita save dulu filenya, kita Ctrl S. Cara pemanggilan kelas ini di main class tugas 2. Di sini kita kita ubah dulu misalnya ini. Ini tugas 2 dari ini kita lihat soal nomor 1 jawabannya adalah ini. Kita panggil kelasnya implementasi stack sama bikin dulu objeknya namanya misalnya implementasi stack sama dengan new implementasi stack seperti ini. Lalu kita panggil metodenya implementasi stack dan run this. Kita coba dulu, kita coba save, kita coba dulu apakah script kita berjalan dengan baik. Kita run, kita tunggu. Oh, sudah berhasil. Jadi di sini ini tugas 2 dari tadi dari main class, lalu dia sudah memanggil metode runList dari kelas implementasi stack. Dia memasukkan nilai ke 1 hingga ke 8, otomatis data stack-nya terisi 1 hingga 8 seperti ini. Data paling atasnya adalah 8, karena dia apa namanya data yang terakhir masuk atau yang paling atas, maka ketika diproses pop, dia adalah data yang pertama keluar, itu 8, kedua diikuti dengan 7. Karena last in first out. Yang last in itu 8 dan 7, maka first out-nya mereka juga 8 dan 7. Setelah diproses pop, maka tersisa 1 sampai 6, dan data teratas setelah proses pop adalah angka 6. Demikian untuk soal nomor 1 mengenai implementasi stack. Lalu untuk soal nomor 2 mengenai implementasi queue, kita buat kelas baru juga, implementasi queue. Oke, NetBeans akan membuat kelas baru seperti ini. Kita buat separator dulu di sini. Jika itu nomor 1, maka ini nomor 2. Sini dulu buat slash n seperti ini. Seperti ini. Ini sebagai separator. Jawaban 1. Di sini jawaban nomor 2. Seperti ini. Oke, sudah. Ini untuk struktur filenya. Kita kerjakan implementasi queue. Seperti biasa, kita buat metode baru. Public void dan list. Oke, di sini saya copy juga filenya. Maaf, saya copy soalnya. Seperti ini. Hmm, kita paste saja di sini sebagai guidance. Kita rapikan dulu agar mudah dibaca.
Oke, di sini kita diminta untuk mengimplementasikan queue. Seperti biasa, kita perlu menginisiasinya terlebih dahulu. Inisiasi queue. Kita panggil queue seperti ini. Karena ini diminta mengandung 8 data integer, integer seperti ini. Kita namakan data queue integer sama dengan new. Nah, jika untuk stack tadi kita cukup memanggilnya stack seperti ini, queue itu bukan sebuah kelas, maka kita perlu memanggil kelas lain yang sudah mengimplementasikan fungsi-fungsi dari queue, yaitu salah satunya linked list seperti ini, lalu closing, jangan lupa. Di sini kita perlu import package-nya, linked list, dan juga queue. Seperti ini. Ini sesi queue sudah selesai. Lalu di sini tadi kita perlu memasukkan 8 data integer seperti biasa. Kita inisiasi dari integer, dari data integer seperti itu. Kita inisiasi misalnya di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Seperti ini. Inisiasi array integer. Lalu kita lakukan assignment. Sama juga sini lakukan assignment value. Kita lakukan dengan sejumlah elemen array data integer, integer i, q 0, i lebih kecil dari array data integer length i plus plus. Di sini kita kasih keterangan juga di sini, misalnya proses pengisian value. Jadi, memasukkan data ke I1. Di sini array data integer index ke I. Cara memasukkan value-nya, kita panggil Q-nya data Q integer dot. Kalau biasanya kita push, di sini kita gunakan add. Add, kita panggil lagi value-nya array data integer ke I atau index ke I. Seperti ini. Ini untuk assignment-nya. Lalu kita tampilkan isi queue sebelum uh, apa namanya proses DQ. Isi queue sebelum proses DQ adalah data integer. Ini kita tampilkan juga data paling depannya, paling depan data queue integer dot pick.
kedudukan paling depannya. Oke, kedudukan paling depan, lalu kita proses DQ, proses keluar trian ke satu. Kita tampung, misalnya kita buat data proses P1. Di sini kita panggil Q-nya, Q integer dot pol. Untuk satu, untuk kedua juga sama. Kedua, proses ke. Kita tampilkan DQ yang pertama dan DQ yang kedua. Data proses P1, DQ kedua, itu proses kedua. Lalu kita tampilkan isi Q setelah proses DQ. Kita copy saja ini isi Q setelah proses DQ. Data paling depan setelah proses DQ. Seperti ini. Ini sudah selesai. Kita coba save. Lalu seperti biasa kita panggil di main class. Implementasi Q. Nama objeknya implementasi Q. New implementasi Q. Seperti ini. Kita panggil metodenya implementasi Q.end. Kita coba run. Oke, sudah berhasil. Ini jawaban nomor 1 mengenai stack. Dan ini jawaban nomor 2 mengenai Q. Jadi di sini proses pengisian value dari 1 sampai ke 8. Isi Q-nya tadi 10 hingga 80. Data paling depannya 10 karena dia prosesnya FIFO. Maka saat proses antrian ke-1, data pertamanya adalah 10. Proses antrian kedua, data yang keluarnya adalah 20. Karena 10 dan 20 sudah diproses atau sudah di DQ, maka tersisa 30 hingga 80. Dengan data paling depan setelah proses DQ adalah 30. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 2. Lalu soal nomor 3, kita cut saja ini soalnya. Kita paste di sini. Kita copy lagi separatornya. Jawaban nomor 3. Di sini kita perlu create satu kelas baru lagi. Misalnya implementasi with sort. Kita ini kasih quick sort. Di sini kita copy juga soalnya dari main class. Kita copy, paste, kita rapikan dulu.
Kita buat method seperti biasa untuk menjalankan scriptnya, public, void, dan this. Seperti ini. Di sini kita diminta mengeluarkan minimal 8 data integer dengan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Oke, di sini kita coba inisiasi dulu apa namanya data integernya, integer misalnya data integer, array data integer sama dengan kita inisiasi misalnya 9 3 95 1 90 misalnya 93 15. Ini sudah 1 2 3 4 5 6 7. Ini satu lagi misalnya 60. Seperti ini misalnya kita inisiasi nilai array data integernya. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah membuat eh, metode baru, terutama untuk eh, membagi array berdasarkan nanti nilai acuan atau bisa kita sebut pivot. Misalnya saya buat metode baru, karena ini akan mengembalikan nilai integer, maka int di sini nama metodenya misalnya partisi seperti ini. Di sini parameternya apa saja? Parameternya array integer itu sendiri, integernya, lalu eh, nilai rendah, lalu nilai nilai tinggi seperti ini. Lalu apa yang akan dilakukan oleh metode ini? Sebentar, di sini ada error. Kita coba cek dulu missing return statement. Oke, karena ini apa metode yang perlu mengembalikan value, maka jangan lupa return titik koma. Nanti kita buat lagi dulu. Ini kita akan coba melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengambil nilai terakhir atau elemen terakhir sebagai pivot. Elemen terakhir sebagai pivot. Caranya bagaimana? Kita inisiasi variabel baru, misalnya integer pivot seperti ini. Kita tampung eh, apa namanya elemen dengan indeks tertinggi atau integer misalnya seperti ini. Tinggi seperti ini. Jangan lupa tanda semikolon. Setelah itu kita perlu menampung indeks i sama dengan eh, nilai rendah kurangi 1. Kita buat looping jar j sama dengan nilai rendah j lebih kecil dari nilai tinggi j plus plus. Kita buat looping
Di sini jangan lupa kita perlu pengecekan jika elemen ini lebih kecil dari apa namanya dari pivot. Maaf, sedikit terpotong tadi. Kita lanjut kembali. Jadi di sini kita akan buat checking apakah array integer dengan indeks ke J itu lebih kecil dari nilai tinggi. Seperti itu. Maaf, saya keliru. Harusnya di sini kita gunakan pivot sebagai nilai acuan. Ini salah. Perhatikan. Oke. Ketika array indeks ke J itu lebih kecil dari pivot, maka increment untuk indeksnya, kemudian eh, di sini kita perlu tukarkan array dengan indeks ke I dengan array indeks ke J. Penulisannya kita coba tampung dulu ke variabel temporary. Di sini tampung array integer indeks ke J, lalu kemudian array integer indeks ke I diisi dengan array integer dari indeks ke J. Kemudian array integer dari indeks ke J diisi dari array integer dari indeks ke I. Seperti ini. Maaf. Karena ini nanti sudah berputar, kalinya kita ganti dengan variabel temporary. Ini untuk penukarannya. Kemudian di sini setelah logic looping itu, tukarkan juga elemen pivot ke posisi yang seharusnya. Jadi di sini I plus 1. Caranya bagaimana? Kita buat dulu variabel temporary, misalnya array integer indeks ke I plus 1, array integer indeks ke I plus 1 sama dengan array integer dari nilai tertinggi. Seperti ini. Lalu nilai tertinggi diisi dari variabel temporary. Seperti ini. Lalu return I plus 1. Atau return indeksnya. Ini untuk partisinya langsung. Lalu kemudian kita buat method untuk proses besoknya. Kita lihat saja method public void sort. Sini kita buat beberapa parameter. Yang pertama parameter integer array, yang kedua parameter integer nilai panjang, yang ketiga integer tinggi. Seperti itu. Sini kita buat kondisi
Jika nilai rendah lebih kecil dari nilai tinggi, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita tampung hasil dari partisi sama dengan partisi nilai partisi sama dengan partisi, kita assign value-nya array integer rendah yang nilai tinggi. Lalu kita set rekursif atau berulang untuk apa namanya bagian kiri dan kanan dari pivot atau dari nilai acuan. Kita panggil kembali metode yang sama di sini array integer nilai rendah tinggi seperti itu. Nilai tingginya itu diperoleh dari nilai partisi minus 1. Lalu untuk kirinya pivot, untuk kanannya pivot itu terbalik. Ini nilai tinggi, sedangkan ini nilai partisi minus 1. Seperti ini. Lalu yang perlu kita lakukan di metode utama adalah menampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Data sebelum diurutkan kita panggil datanya arrays data to string dari array data integer. Ini kita import dulu, jangan lupa. Ini data sebelum diurutkan. Lalu kita lakukan pengurutan. Tampilkan data sebelum diurutkan. Lakukan pengurutan data. Sort. Di sini berarti kita panggil array data integer, 0, array data integer dot line minus 1. Ini sortingnya, lalu kita tampilkan data setelah diurutkan. So, data setelah diurutkan raise to string dari array data integer. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Kita coba panggil di main class. Di nomor ketiga ini, seperti biasa kita inisiasi objek dari kelasnya, implementasi with sort. Objeknya implementasi with sort sama dengan new implementasi with sort. Kita panggil metodenya implementasi with sort
Run this. Oke, kita coba run. Execution fail. Coba kita lihat dulu apa yang error. Di sini Stack Overflow error. Oke, di implementasi Quicksort line 32, line 35. Oke, kita coba cek line 32 dan 35. Kita coba cek errornya. Kita baca dulu scriptnya. Quicksort jika nilai rendah lebih kecil dari nilai tinggi. Oke. Kita cek ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah sesuai 8 kayu. Ini berkendala di sini. Dari integer nilai rendah, nilai tinggi. Oke. Nilai integer. Nilai rendah, nilai partisi minus 1. Oke. Nilai partisi minus 1, nilai tinggi. Oke. Oh, nah. Harusnya kalau misalnya setelah itu panggilnya bukan minus 1 tapi plus 1. Kita coba run ulang. Oke, build sukses. Untuk jawaban nomor 3, sebelum diurutkan ini random, datanya acak seperti ini. Setelah diurutkan, dia akan sesuai dari kecil hingga besar. Ada bug sedikit, sebentar perlu saya cek. Ini ada di implementasi Quicksort. Kita coba cek dulu, kita baca scriptnya. Terus integer temporary, ada integer. Ini harusnya integer i, seperti itu. Maaf, kesalahan tulisan membuat keliru pada hasil. Oke, setelah data random ini diurutkanlah menjadi seperti ini. 1, 15, 60, 73, 89, 90, 93, 95. Demikian tugas 2 pada mata kuliah struktur data kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.